Selamat siang menjelang sore Pak Ono, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak An. Alhamdulillah sore ini cuaca cerah, belum mendung, belum mudah-mudahan cerah ya, secara suasana hati kita semuanya. Namun dalam kecerahan suasana hati tetap pasti ada gelisahan atau kekhawatiran dalam hidup ini karena mengalami aktivitas-aktivitas yang rutin tiap hari kita laksanakan. Begitu ya Bapak, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya pada siang menjelang sore ini bisa melakukan percakapan dengan Pak Ono ini. Suatu keberkahan di mana Pak Ono dengan rutinitasnya yang sangat padat ini saya bisa melakukan percakapan dengan Pak Ono ini, termasuk saya akan belajar banyak dari Bapak ini Pak, begitu. Ya, sama-sama belajar Pak An. Hari ini juga saya ingin menceritakan keluh kesah saya mungkin ya Pak. Oh iya iya. Gimana keseharian saya sebagai seorang guru yang banyak begitu tugas tapi tetap harus konsisten, komitmen dalam tugas pokok kita yaitu sebagai seorang pendidik anak. Di antaranya ada anak yang sering kali anak saya itu yang membuat hati saya kurang enak gitu. Ada salah satu siswa yang bila mendapatkan pembelajaran dari saya itu sering tidak mengerjakan tugas, gitu Pak. Iya baik Bapak, memang dari tadi saya perhatikan dari di awal room kolaborasi bersama, sepertinya Pak Ono ini sedang gelisah memikirkan suatu permasalahan ya. Ternyata memang benar bahwasanya tadi Pak Ono sudah menceritakan yang menjadi tujuan kita pada hari ini adalah ada permasalahan terkait dengan yang tadi Pak Ono sampaikan seperti itu ya Bapak ya. Iya itu Pak. Anak diri saya itu sebenarnya anak termasuk anak yang rajin gitu ya sebenarnya. Tapi dalam minggu-minggu ini kok kenapa tugas itu yang dari guru yaitu tugas Iya. rumah sering tidak dikerjakan gitu Pak. Jadi akhirnya pengaruh juga pada saat pembelajaran karena tidak mengerjakan tugas untuk hasil asesmen baik formatif dan sumatif pengaruh sekali Pak itu Pak. Wah, Baik Pak, baik. mana itu? Jadi kira-kira menurut Bapak ya, tantangan utama dari apa yang tadi disampaikan terkait dengan siswa yang tidak mengerjakan tugas sehingga berpengaruh pada nilai-nilai yang lain, sumatif dan sebagainya, itu tantangan utamanya apa itu Bapak? Tantangan utamanya karena anak ini itu hanya selain tidak mengerjakan PR, anak ini juga datangnya sering terlambat juga Pak. Minggu-minggu ini nih. Loh kenapa sering terlambat Mas? Ya, apakah tidur terlalu malam gitu ya? Tanya memang betul Pak, tidurnya saya sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam gitu. Tanya lagi, oh memang tidur sampai malam ada acara apa kan? Anak seusia kita sekolah dasar itu kan harus menjaga waktu tidurnya jam 9 malam, 10 jam 9 sudah tidur. Tapi anak ini ternyata tidur sampai malam, larut malam jam 9 malam. Iya, baik Bapak. Itu kalau seperti itu kira-kira faktor apa ya Pak yang mempengaruhi anak bisa terjadi hal tersebut? Kemudian
faktor yang itu saya tanya sama anak juga, kenapa sampai larut malam gitu. Ternyata anak itu Pak, saya malam main game gitu, main game Mobile Legends. Kemudian akhirnya saking asik dia sering kelupaan tidak mengerjakan tugas gitu. Oke, Bapak. Untuk menangani hal tersebut, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa? Nah, ya. Kemudian rencana nanti akan saya lakukan ya Pak, setelah mengetahui permasalahan anak didik saya ternyata sering tidak mengerjakan PR, tugas rumah karena sering tidurnya larut malam. Kemudian akhirnya juga PR-nya tidak dikerjakan, bahkan berangkatnya pun terlambat ke sekolahan gitu karena bangunnya kesiangan. Nah, nanti saya akan mencoba gitu ya, melakukan konsultasi dengan orang tuanya bagaimana apabila di dalam rumahnya waktunya jam tidur anak itu supaya tertib tidurnya gitu mungkin, dan penggunaan gadget atau Android atau smartphone-nya itu supaya dibatasi oleh orang tua. Seperti itu mungkin Pak. Oke, Bapak, itu kedengarannya ide yang bagus ya. Mungkin bisa mulai Bapak terapkan ya untuk program itu. Nah, selanjutnya Bapak, dengan adanya rencana aksi yang tadi sudah Bapak sampaikan, menurut Bapak hal apa yang bisa mendukung Bapak terkait dengan misalkan keunggulan Bapak atau hal positif Bapak yang bisa untuk mendukung rencana-rencana tersebut? Ya, untuk mendukung ini nanti saya akan mengingat kembali keyakinan kelas di dalam kelas kami, yaitu bahwa anak-anak itu mengerjakan tugas dengan mandiri dan tertib. Artinya tertib itu anak itu rajin mengerjakan tugasnya. Jadi keyakinan kelas yang saya nanti akan hidupkan kembali atau saya ingatkan kembali setiap saat agar anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR itu biar ingat kembali. Nah, begitupun anak yang tadi yang tidak mengerjakan PR karena tadi bermain gadget atau Android smartphone, main game Mobile Legends itu. Jadi, nanti pembatasan bermainnya kami konsultasi lagi dengan orang tua muridnya biar tidak bermain terus pada saat malam hari gitu. Oke, Bapak. Dari apa yang Bapak sampaikan, ini kira-kira menurut Bapak hal yang sekarang terjadi kalau saya gambarkan skala 1 sampai 10, keadaan sekarang itu pada angka berapa, Bapak? Setelah penanganan atau sebelum, Pak? Nah, kira-kira tadi sebelum, Bapak. Kalau sebelum itu berarti penanganannya masih baru 6. Kalau sebelum penanganan 6. Mudah-mudahan nanti kalau sesudah penanganan bisa berubahlah menjadi 8 gitu. Oke, Bapak. Berarti kira-kira nanti Bapak targetnya dari 1 sampai 8 seperti itu ya? Ya, kalau dari 10 ya bisa 10 tapi 8 dulu nanti. Iya, oke. Berarti yang 1 sampai 8 itu kriteria menurut Bapak itu bagaimana itu? 1 sampai 8. Sudah 1 sampai 8 bahwa nanti anak yang tadi sering tidak mengerjakan tugas PR, nah nanti berangsur-angsur rajin kembali mengerjakan PR, tugas-tugasnya dilaksanakan kembali, akhirnya berpengaruh juga ke
asesmen hasil belajar, baik asesmen maupun sumatif, akan berangsur hasilnya menjadi lebih baik lagi. Oke, amin. Bagus, Pak Kono. Kemudian, kapan rencana ini akan mulai Bapak laksanakan? Nah, rencana ini akan saya laksanakan secepatnya berkolaborasi dengan wali murid yang terutama anak yang tadi sering tidak mengerjakan tugas rumah. Kemudian di grup paguyuban pun saya sampaikan dan ingatkan supaya anak setiap harinya mengulang pembelajaran kembali di rumah. Apabila ada tugas yang harus diselesaikan agar besok harinya bisa mengumpulkan tugasnya dan mendapatkan penilaian atau asesmen dari Pak Guru. Ya, baik Bapak. Berarti ada beberapa istilahnya orang yang akan Bapak ajak berkolaborasi ya untuk menunjang kelancaran program Bapak ini ya, terkait tadi misalnya dari orang tua wali murid seperti itu ya Bapak ya. Iya. Ya. Ada yang lain Bapak mungkin yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan istilahnya komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmen ini nanti saya biar anak ini mendapatkan semangat, biar tidak melupakan tugas-tugas rumah. Nanti setiap akhir dari lingkup materi, guru-guru akan memberikan reward atau memberikan penghargaan bahwa anak-anak yang rajin dalam mengerjakan tugas nanti bisa memberikan contoh teladan praktik baik buat teman-temannya. Gitu. Nanti setiap akhir lingkup materi akan dibagikan baik kepada anak dan orang tua murid pun, dan laporan hasilnya juga disampaikan mengetahui kepala sekolah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ono. Saya senang sekali ini mendengar rencana dari Bapak ini yang sudah jelas ya. Setelah program Pak Ono ini berjalan, kita akan evaluasi lagi tentang hasilnya Bapak. Dan jangan lupa untuk merayakan hal kecil yang sudah menjadi kemajuan aksi Bapak ini. Selamat kepada Pak Ono, semoga bisa berjalan dengan lancar apa yang menjadi rencananya. Terima kasih juga buat Pak Aan yang sudah memberikan pencerahan lah. Akhirnya saya bisa menemukan jalan solusi yang terbaik buat permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Jadi hati sudah merasa sudah gelisah, keluh kesahnya sudah agak meredai Pak. Oke, Lebih Pak. cerah kayaknya. Iya. Terima kasih Pak An, sampaikan. Terima kasih. Berarti untuk hari ini bisa kita akhiri Bapak, kita bertemu lagi saat nanti evaluasi. Terima kasih Pak Ono atas kesempatannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aan. Selamat siang Pak Kono. Bagaimana kabarnya? Sehat siang ini? Alhamdulillah ini masih sedikit flu ya. Mungkin mudah-mudahan flu ringan ya Pak. Tidak ada kendala yang membuat repotan aktivitas kita. Jadi kita masih tetap bisa beraktivitas pekerjaannya. Iya, amin. Semoga bukan, kalau dulu itu apa, COVID, bukan COVID ya. Yaitu trauma itu dulu. Gimana nih hari ini kita mau bahas apa, mau ngobrol apa ya Pak? Mungkin ada yang perlu dibicarakan. Jadi begini Bapak, itu akhir-akhir ini saya melihat pada saat saya jadi guru piket di depan sekolah untuk menjemput siswa,
dari pandangan saya mulai banyak ditemukan siswa-siswa yang datangnya terlambat, Bapak. Jadi saya pengen kalau bisa masalah itu bisa diselesaikan seperti itu, Bapak. Atau sekedar mengurangi jumlah siswa yang datang terlambat, setidaknya bisa meminimalisir jumlah siswa yang terlambat setiap harinya, Bapak. Karena begitu meresahkan menurut saya. Setiap saya piket, itu banyak yang terlambat. Dan itu juga bukan hanya saat saya piket saja, sesekali waktu juga saya melihat yang piket guru lain itu juga seperti itu, Bapak. Jadi mohon pencerahannya, Bapak. Untuk anak-anak yang terlambat itu karena anaknya itu sama atau mungkin tiap harinya ada berbeda gitu anak-anaknya. Yang terlambat ini beda seperti ini nih yang terlambat sama kemarin terlambat, sekarang juga terlambat atau mungkin sering berubah atau berbeda anaknya yang sering terlambat. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak, dari pengamatan saya, memang ada beberapa anak yang hampir selalu terlambat, Bapak. Tetapi ada juga 1-2 anak yang tidak setiap hari itu terlambat. Nah, ini kan juga berarti menulari atau bahasa itunya ya, makanya seperti virus yang bisa dilihat oleh murid. Oh itu terlambat, nggak apa-apa atau bagaimana. Nah itu saya khawatir akan menjadi tren baru pada murid-murid untuk datang terlambat, Bapak. Itu saya khawatir seperti itu. Jadi yang datang terlambat itu bertambah terus dengan anak yang sama ataupun dengan anak baru seperti itu, Pak. Ya, berarti imbasnya itu anak-anak yang terlambat mungkin berubah-ubah. Nah, itu dari peraturan atau tata tertib atau keyakinan kelas atau ya keyakinan sekolah yang diterapkan itu sudah berjalan atau belum? Iya, Bapak. Dari apa yang saya amati di sini, untuk keyakinan kelas itu sebetulnya sudah berjalan. Namun itu memang belum maksimal 100%, Bapak. Kadang ada beberapa istilahnya anak yang setelah diingatkan tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu satu kali itu tidak istilahnya tidak kembali ke habitatnya yang baik seperti itu, Bapak. Tetapi ada juga beberapa kasus itu yang saya amati ternyata memang jarak dari rumah anak tersebut ke sekolah itu memang jauh, ya. Ada beberapa yang mungkin dulu masuknya lewat jalur afirmasi atau pindah tugas, sehingga jarak antara rumah ke sekolahnya jauh, Bapak. Nah, selain itu ada juga yang mungkin karena memang dari orang tuanya, Bapak, yang kurang istilahnya kurang peduli terhadap anaknya, sehingga untuk datang ke sekolah itu beberapa orang tua belum bisa untuk mengantarkan atau istilahnya mengantarkan anaknya ke sekolah dengan tepat waktu, seperti itu, Bapak. Nah, ada juga yang memang mungkin anaknya yang kurang Berarti itu memahami. mungkin Ya, ya. dari hasil Bapak yang tadi sampaikan bahwa anak terlambat itu mungkin juga karena ya jauh. Bisa juga karena dulu orang tuanya menggunakan eh, sistem pendaftarannya afirmasi gitu ya. Jadi ke sekolah Bapak itu mungkin anak pemahamannya belum menguasai, mungkin harus
cari kondisinya biar permasalahan itu bisa selesai. Itu berarti masalahnya itu asalnya itu berarti anak-anak sering terlambat gitu ya Pak. Betul. Untuk masalah utamanya dari berbagai masalah itu sebetulnya tentang karakter disiplin apa ya Pak ya. Oleh karena itu ini hari ini Oh, saya berarti anak terlambat karena iya. tentang kedisiplinan siswa yang Berarti menurun apa ya Pak ya. kedisiplinannya itu masih Nah betul Pak. Oleh karena itu ya. ini saya berharap mendapatkan pencerahan ini dari Bapak ini. Nah, untuk selama ini dari sekolahan atau dari kelas untuk menindaklanjuti atau menangani kasus anak yang tidak disiplin karena anak terlambat itu apa yang sudah dilakukan itu? Atau Nah, mungkin dari guru kelas, guru wali kelasnya atau dari guru BP-nya itu ada uh, penanganan atau tidak itu? Nah, betul sekali Bapak. Terkait dengan hal tersebut, yang sudah terjadi di sini adalah setiap anak yang terlambat memang dicatat keterlambatannya dari guru piket Bapak. Dan itu juga dikonsultasikan ke BK terkait dengan poin-poin apa ya Pak ya, poin-poin istilahnya pelanggaran murid seperti itu Bapak. Nah, kalau sudah mencapai poin tertentu itu akan disampaikan kepada orang tuanya begitu Bapak. Sebelum ke orang tua ya dikomunikasikan dengan wali kelas dan sebagainya. Berarti orang tua anaknya tidak mematuhi disiplinan gitu ya. Iya Bapak, betul. Kita lanjutkan tadi sampai anak itu sudah ditangani baik oleh anak dari guru BP itu dan orang tua sudah diberitahu gitu Pak. Anak itu sering terlambat, anak melanggar disiplinan. Nah, itu terus rencananya itu setelah sudah dikabari itu reaksi atau tanggapan dari orang tua itu gimana? Atau ada perubahan dari anak yang terlambat akhirnya jadi tidak terlambat gitu? Iya Bapak, terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan untuk meminimalisir keterlambatan siswa itu adalah mungkin nanti saya akan memberikan penghargaan ya kepada siswa yang selalu datang tepat waktu. Mungkin nanti saya akan usulkan kepada kesiswaan untuk siswa yang datang pertama bisa ditampilkan satu upacara untuk mendapatkan penghargaan. Itu sebagai contoh yang baik, teladan yang baik untuk bisa dilihat secara langsung oleh semua anak dalam upacara tersebut. Selain itu juga saya berpikir untuk bekerja sama dengan wali kelas dan juga untuk mengadakan sosialisasi kepada orang tua Bapak. Ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada wali kelas untuk wali kelas memberikan pemahaman tentang kedisiplinan kepada siswa-siswa di kelasnya masing-masing. Dan pemahaman tersebut juga harus sampai kepada orang tua atau wali murid sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik Bapak. Seperti itu. Ya, sudah ketemu berarti Pak ya. Rencana aksi yang nanti Bapak akan laksanakan itu mungkin sudah merupakan cara
solusi yang terbaik buat anak-anak yang mungkin mengalami tadi ketidakdisiplinan dalam berangkat sekolah. Nah, terus kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi nanti yang akan dilaksanakan? Iya, baik Bapak. Terkait dengan komitmen saya itu, yang pertama saya akan melakukan istilahnya kontak dulu dengan pihak sekolah terkait dengan kurikulum dan juga kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang tadi menjadi rencana aksi saya untuk mendapatkan suatu dukungan ataupun mendapatkan suatu persetujuan dari pihak sekolah terkait dengan nantinya akan memanggil atau istilahnya mengumpulkan wali murid seperti itu Bapak. Kalau terkait dengan wali kelas kan mungkin saya bisa langsung melakukan pendekatan kepada wali kelas, tapi terkait dengan wali murid itu tentu harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, mungkin untuk yang wali kelas insya Allah itu minggu depan bisa berjalan. Nah, terkait dengan pemanggilan ataupun mengumpulkan wali murid itu kan membutuhkan proses ya. Itu kira-kira ya kami menargetkan kira-kira 1 bulan ke depan mulai bisa untuk dilaksanakan Bapak. Harapannya semakin cepat hal itu dilaksanakan maka akan semakin berdampak positif kepada tingkat kedisiplinan murid Bapak. Oh iya, itu udah betul Pak. Ya, nanti kalau misalnya sudah direncanakan, diaksikan, dilaksanakan untuk perubahan biar anak-anak tidak mengalami ketidakdisiplinan lagi gitu ya, harus secepatnya nanti segera untuk bisa berkolaborasi tadi dengan wali murid ya mungkin ya. Kalau wali kelas mungkin sudah bisa, tapi wali murid harus butuh waktu tuh untuk bisa mengumpulkannya gitu ya. Kemudian setelah Bapak melakukan itu semua agar dapat nanti bisa menjaga anak-anak tetap konsisten dalam belajar, tidak mengalami kedisiplinan itu. Rencananya yang akan bertanggung jawab atau yang mendukung itu kegiatan ini siapa saja Pak selain Bapak? Nah, betul sekali Bapak, terkait dengan hal tersebut tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya saya akan menggandeng ya. Yang pertama tentu dari wali kelas. Ya, wali kelas. Yang kedua jelas saya harus merangkul dari pihak BK, kemudian kesiswaan. Nah, terakhir juga dengan kepala sekolah dan yang paling utama mendapatkan dukungan dari wali murid Bapak. Jadi sebagaimanapun bagusnya apa yang sudah kita upayakan di sekolah, tetapi kalau itu tidak mendapatkan dukungan yang positif dari wali murid, saya kira itu juga menjadi satu kekurangan tersendiri Bapak. Jadi tetap saya akan menggandeng wali murid Bapak. Bisa juga melalui komite nantinya Bapak. Oh ya, berarti sudah ketemu lah ya Bapak Aan dari permasalahan tadi bahwa anak-anak yang mengalami sering terlambat sekolah karena tidak disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Jadi sudah terjawab nih Aan, ya mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya arahan-arahan yang tadi kita sudah uraikan. Aan sudah memberikan kesimpulan sendiri tadi bahwa untuk bisa memberikan perubahan yang baik tadi melaksanakan rencana aksi yang nanti sudah direncanakan semua. Artinya seperti itu ya Pak An ya. Ya, terima kasih Pak Ono. Ya, sama-sama Pak An. Pertemuan kali ini saya tutup ya Pak An ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pencerahannya kepada saya. Semoga bisa berjalan lancar. Sama-sama Pak An. Amin, amin.